Selesai makan siang dan sholat zuhur, akhirnya kami meninggalkan kawasan pantai Ujung Labuang menuju ke jalan raya Pariaman Lubuk Pasong, melewati jalan rabat beton di mana di kiri kanan masih terlihat tanaman mangrove dan tanah masyarakat. Mudah-mudahan tanaman mangrove ini tetap dipelihara sehingga tidak berubah fungsi, dan memang pemerintah setempat perlu suatu kebijakan untuk mengatur jangan tanaman mangrove ini menjadi lenyap di daerah ini, karena ini merupakan pembentuk keseimbangan alam. Sampai di jalan raya Pariaman Lubuk Pasong, kami terus menuju ke arah utaranya. Kemudian di jembatan Batanggasan kami berbelok ke kanan, menyisir tepian dari aliran sungai Batanggasan, memasuki jalan sebagaimana terlihat pada saat ini. Jalan ini, para sahabat YouTube dan Nusana, dalam kondisi yang lagi rusak ya, rusak berat. Terlihat kamera pun juga goyang-goyang. Memang kameranya hanya mengandalkan secara natural, tidak memakai aplikasi stabilizer atau penstabil rekaman gambar. Sudah lama kami tidak melalui jalan ini, tapi pada hari ini kami berkesempatan untuk menelusuri kawasan yang berada di dalam Kabupaten Padang Pariaman ini. Lihatlah, jalannya sudah bolong-bolong, terkelupas di sana-sini, dan kendaraan pun tidak dapat dengan lancar melaluinya. Dan memang pengendaranya harus hati-hati. Kami berhenti dulu dan kami menanyakan arah kemana jalan untuk menuju ke Balai Sungai Keringgiang. Alhamdulillah ada seorang ibu-ibu yang kebetulan berbelanja di warung di dekat persimpangan jalan ini, memberi arahan jalan yang hendak kami tuju. Terima kasih Bu, dan sangat familiar sekali. Alhamdulillah kami mendapat arahan yang baik dan kami pun meneruskan perjalanan. Perjalanan serupa ini, para sahabat YouTube dan Nusana, memang terasa luar biasa apabila dalam keseharian kita menghadapi kegiatan rutin yang membutuhkan konsentrasi, perhatian, dan tanggung jawab yang tinggi, apalagi mengalami tekanan-tekanan akibat dari sebuah pekerjaan yang kita hadapi. Bepergian tidak harus jauh-jauh ke daerah-daerah sekitar di mana bertempat tinggal, mungkin sebuah alternatif yang cukup baik, selain lebih mengenal alam sekitar, juga tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Namun para sahabat YouTube dan Nusana, setiap perjalanan
tetap dalam kondisi kewaspadaan. Kemudian berusaha untuk selalu berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang kita temui di berbagai tempat dan berbagai daerah. Perjalanan-perjalanan memang dianjurkan dalam banyak ilmu kesehatan, juga termasuk di dalam keagamaan kita, di mana dianjurkan untuk pergi ke berbagai tempat agar mengenal lebih luas alam ciptaannya dan keterhubungan dengan manusia di sekitarnya, agar menyadari bahwa demikianlah kebesaran Allah yang tak ternilai, agar manusia dapat mensyukuri segala nikmat dan anugerah yang diberikannya, yang diperuntukkannya untuk manusia. Rasa syukur yang kemudian menyadari bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Alhamdulillah, di saat kami meneruskan perjalanan ini, jalanan termasuk baik, hampir tidak menemui kerusakan lagi seperti di awal perjalanan tadi. Kemudian kami melihat kehijauan-kehijauan, rumah-rumah penduduk, persawahan, dan view-view yang menyenangkan pandangan mata dan pandangan hati. Namun kami dapat melihat di sana-sini penduduk setempat menjemur hasil-hasil tanaman mereka di halaman rumah mereka. Terlihat bahwa kegiatan perkebunan, pertanian masih berjalan dengan baik sebagai pembangkit ekonomi masyarakat. Kehadiran ruas jalan seperti ini memanglah sangat penting menghubungkan mereka dengan dunia luar, dan dunia luar pun akan dapat memberikan atau menyalurkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan di dalam perkembangan kehidupan mereka yang bergerak menanam tanaman lokal dan juga menghasilkan produk lokal. Bagaimanapun harus kita akui, kehijauan ini sangat menyejukkan mata. Kemudian jauhnya kehiruk-pikukan tinggal di pedesaan ini yang kami lalui ini sungguh menenteramkan hati. Memang hampir sepanjang perjalanan ini hanya 1-2 kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat setempat. Tentu saja mereka berkegiatan mungkin di kebun-kebun, di sawah-sawah, atau mereka sedang berurusan keluar dari kampung mereka. Alangkah senangnya kita melihat tentu keadaan dan situasi yang berada di kampungan yang kami lalui ini dalam keadaan aman, tenang, dan baik-baik saja. Sebagaimana tumbuhan tumbuh dengan subur melalui proses alam. Sampailah kami di beberapa rentang jalan. Kiri kanannya adalah jurang ya, yang
dalam ya. Kemudian perbukitan yang cukup tinggi menyisir pinggangnya. Kami melalui jalan yang lumayan bagus, tidak terlalu lebar dan juga pasti tidak terlalu kecil. Hampir kami tidak berpapasan dengan roda 4 atau mobil pada perjalanan kali ini. Namun kami harus hati-hati dalam menelusurinya. Saya pribadi pun stop. Ada view yang indah di mana jalan ini terjadi struktur penurunan. Kemudian di depan di kejauhan terlihat mendaki seperti bergelombang. Dan alhamdulillah kehijauan yang berada di kiri kamera ini cukup mendukung suasananya, termasuk sedikit kelapangan yang ada di kanan jalan dengan ada jurangnya juga ya para sahabat itu. Oke, kita lanjut. Perjalanan yang sangat menyenangkan. Sebenarnya dalam perjalanan ini para sahabat YouTube dan sana kami sedang mengintai kalau berjumpa ada masyarakat yang menjual buah duriannya, yang bukan pedagang ya, yang memang buah durian mereka miliki sendiri, yang berupa buah dari tanaman yang ada di pekarangannya misalnya, atau di kebun di belakang rumahnya atau sekitar rumahnya. Itulah yang kami cari. Ini adalah kawasan pembuatan batu bata atau tembok. Dulunya ini lumayan ramai ini kegiatan fabrikasi batu bata, tapi sekarang terlihat adem-adem saja. Tampaknya sudah banyak yang tidak berproduksi lagi di lokasi ini. Namun masih ada kegiatan 1-2 yang mencetak batu bata. Oke, kita lanjut para sahabat YouTube dan dosana-dosana. Kembali kita ingatkan bahwa kami dalam perjalanan ini berharap akan menemukan ada masyarakat yang meletakkan buah duriannya untuk dijual ya di depan rumahnya, yang jumlahnya hanya 1-2. Tapi kalau sudah bertumpukan ya para sahabat YouTube, dilakukan duriannya jatuh secara alami. Mohon maaf ya. Kami memang sedikit ingin mencari buah yang natural. Biasanya jika musim buah durian ya, di sana sini kita dapat berjumpa di depan rumah atau di depan warung terpajang 1-2 buah duriannya yang memang untuk mereka jual. Tapi sepanjang perjalanan ini kami belum menemukan ya yang kami cari. Memang apa yang kita cari tidak semudah yang kita inginkan. Yang penting kita harus mencari. Di dalam pencarian bisa saja yang kita inginkan tidak dijumpai, namun sesuatu yang kita tidak persangkakan justru kita temui, dan bisa saja jauh lebih baik, insya Allah.
Akhirnya kami sampai di sebuah jalan di mana jalan ini terputus karena longsornya, dan ini sudah terjadi cukup lama dan memang sampai hari ini belum dilakukan pembangunan perbaikan untuk jalur transportasi ini. Kami berhenti sejenak untuk melihat situasi jalan yang masih belum diperbaiki, walaupun sudah dibuatkan jalan alternatif dengan mengambil sisi ke arah tanah masyarakat. Non bisa dilihat para sahabat YouTube, seharusnya dari lokasi saya berdiri ini lurus ke seberangnya sana, tapi jalan ini terputus. Kalau tidak salah ini pada waktu gempa 2009 kalau tidak salah ya, sampai saat ini belum tampak ada tanda-tanda perbaikannya, sehingga agar tidak terputus lalu lintas masyarakat, maka dibuat jalan alternatif membelokkan ke arah sisi dari kontur tanah yang masih bisa dilewati. Tapi tampaknya jika dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang bermuatan berat, yang tonasinya lebih ya, ini cukup berbahaya dalam saat situasi tanah yang ada di sekitar ini mungkin dalam kelabilan ya dan tidak cukup kuat untuk menampung tonasi yang cukup besar. Oke, kita istirahat di sini sejenak karena melihat jalan yang belum diperbaiki ini, dan kita akan segera berangkat. Gaspol. Kami melanjutkan perjalanan untuk menuju ke arah Sungai Garinggiang. Cahaya matahari memang tidak terang benderang ya, namun suasana yang kami temui ini sangat menyenangkan, walaupun terkadang ada jalan yang rusak berupa lubang yang tiba-tiba menghadang. Namun kehijauan di kiri kanan barisan rumah-rumah penduduk cukup menyenangkan hati, walaupun tidak terlalu ramai terlihat. Yang pasti suasana pedesaannya masih sangat kental. Oke, sahabat YouTube dan dusana-dusana, ikuti terus perjalanan ini untuk selanjutnya di episode 3. Oke, salam.